teman-teman, ketemu lagi dengan saya di pertemuan ke-8. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kode etik profesi keperawatan, khususnya kita menyoroti yang ada di Indonesia. Untuk slide berikutnya, kita akan bahas tentang organisasi keperawatan internasional. Adapun lembaga keperawatan dunia yang dikenal sampai saat ini ada ICN dan ANA. ICN adalah International Canada Nursing yang ada di Kanada dan American Nursing Association atau ANA. Ya, ICN adalah suatu federasi perhimpunan perawat di seluruh dunia yang didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1899 oleh Mr. Bedford Fenwick di Hanover Square, London, dan direvisi pada tahun 1973. Adapun isi kode etik keperawatan menurut ICN adalah berisi tentang tanggung jawab utama perawat. Tanggung jawab perawat, individu, anggota kelompok masyarakat, perawat dan pelaksana praktik keperawatan, perawat dan lingkungan masyarakat, perawat dan sejawat, dan perawat beserta profesi keperawatan. Ini isi secara garis besar dari isi kode etik keperawatan ICN. Adapun kode etiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab utama perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, memelihara kesehatan dan mengurangi penderitaan, melaksanakan tanggung jawab utama dengan harus meyakini bahwa kebutuhan terhadap pelayanan keperawatan di berbagai tempat adalah sama. Adapun pelaksanaan praktik keperawatan dititik beratkan pada penghargaan terhadap kehidupan yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, perawat mengikut sertakan kelompok dan instansi terkait. Kode etik yang kedua menyoroti tentang perawat, individu, dan anggota kelompok masyarakat. Tanggung jawab utama perawat adalah melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini berdasarkan bahwa perawat perlu meningkatkan keadaan lingkungan, kesehatan, dengan menghargai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, perawat harus lebih dahulu mempelajari bagaimana kondisi masyarakat, sehingga untuk melaksanakan tugasnya ini nantinya tidak bersinggungan atau bahkan bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, menghargai adat kebiasaan serta kepercayaan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi pasien atau kliennya. Perawat dapat memegang teguh rahasia pribadi, privasi, dan hanya dapat memberikan keterangan bila diperlukan oleh pihak yang berkepentingan atau pengadilan. Kode etik yang ketiga adalah perawat dan pelaksana praktik keperawatan. Pada kode etik ini dibahas tentang perawat memegang peranan penting dalam menentukan dan melaksanakan standar praktik keperawatan untuk mencapai kemampuan yang sesuai dengan standar pendidikan keperawatan. Adapun perawat dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya secara aktif untuk menopang perannya dalam situasi tertentu. Nah, ini sudah melihat pada bagaimana standar pendidikan yang harus dikuasai oleh perawat, ya. Nantinya akan berimbas pada tanggung jawab dan kewenangan seorang perawat itu sendiri. Perawat sebagai anggota profesi setiap saat dapat mempertahankan sikap sesuai dengan standar profesi keperawatan. Kemudian isi yang keempat adalah perawat dan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, perawat dapat memprakarsai pembaharuan, tanggap, mempunyai inisiatif, dan dapat berperan serta secara aktif dalam menentukan masalah kesehatan dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti saat ini ya, peran perawat sebagai
tenaga yang ada di garis terdepan dalam penanganan COVID-19, pastinya kita dibutuhkan jiwa yang besar, manakala beberapa perawat itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh masyarakat. Nah, mestinya kita menjadi seorang yang kemudian menjadi pembaharu ya, menjadi berperan secara aktif untuk memberikan pengetahuan pada mereka bahwa penanganan COVID ini tidak bisa hanya dilakukan oleh perawat saja, tetapi juga oleh masyarakat. Berikutnya isi kode etik selanjutnya adalah terkait dengan perawat dan sejawat. Perawat dapat menopang hubungan kerja sama dengan teman kerja, baik tenaga keperawatan maupun tenaga profesi lain di luar keperawatan. Contohnya kerjasama dengan tenaga administrasi, tenaga keamanan, lab, farmasi, dan sebagainya. Perawat juga dapat melindungi dan menjamin seorang bila dalam masa perawatannya merasa terancam. Hal ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab perawat ketika seorang pasien meminta hal tersebut. Kode etik berikutnya yang terkait dengan perawat dan profesi keperawatan adalah berisi tentang bagaimana perawat memainkan peran yang besar dalam menentukan pelaksanaan standar praktik keperawatan dan pendidikan keperawatan. Perawat juga diharapkan ikut aktif dalam mengembangkan pengetahuan dalam upaya menopang pelaksanaan perawatan secara profesional. Jadi ketika dalam kondisi di lapangan banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori, nah ini dibutuhkan kejelian perawat, dibutuhkan kreativitas dari perawat, bagaimana hal tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah dan nantinya bisa menjadi acuan standar pelayanan, dan ini menjadi sebuah aktivitas perawat sebagai seorang pembaharu atau agent of change. Perawat sebagai anggota profesi berpartisipasi dalam memelihara kestabilan sosial dan ekonomi sesuai dengan kondisi pelaksanaan praktik keperawatan. Biasanya hal ini bisa kita lihat dalam peran perawat ketika melihat atau menghadapi pasien-pasien yang secara ekonomi mungkin kurang. Nah, ini butuh partisipasi, butuh peran kita sebagai seorang fasilitator agar pasien tetap mendapatkan kestabilan secara sosial dan ekonominya meskipun dalam kondisi sakit. Contohnya bagaimana peran kita sebagai fasilitator agar pasien mendapatkan biaya BPJS seperti itu. Nah, itu bisa jadi contoh. Nah, adapun kode etik menurut American Nursing Association. Isi kode etik mana? Yang pertama, perawat memberikan pelayanan dengan penuh hormat bagi martabat kemanusiaan dan keunikan klien yang tidak dibatasi oleh pertimbangan status sosial, ekonomi, atribut sosial, atau corak masalah kesehatan. Jadi dalam pemberian pelayanan, perawat tidak boleh memandang itu semua sebagai sebuah yang harus dibedakan, menjadi pasien yang harus dibedakan karena misalnya dia orang kaya, orang miskin dan sebagainya, itu tidak boleh memandang seperti itu. Kemudian yang kedua, perawat melindungi hak klien akan privasi dengan memegang teguh informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, perawat melindungi klien dan publik bila kesehatan dan keselamatannya terancam oleh praktik seseorang yang tidak berkompeten, tidak etis, atau ilegal. Yang ketujuh, perawat turut serta beraktivitas dalam membantu mengembangkan pengetahuan profesi. Kedelapan, perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan standar keperawatan. Yang kesembilan, perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk membentuk dan membina kondisi kerja yang mendukung pelayanan keperawatan yang berkualitas.
Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk melindungi publik terhadap informasi dan gambaran yang salah, serta mempertahankan integritas perawat. Yang ke-11, perawat bekerja sama dengan anggota profesi kesehatan atau warga masyarakat lainnya dalam hal meningkatkan upaya-upaya masyarakat dan nasional untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan publik. Nah, untuk kendala kode etik keperawatan hampir sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan sesuai dengan materi kali ini, silahkan bisa dimulai di grup diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.